Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, para pemirsa Sapaan Gembala BPD Jabatara yang saya cintai. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Sandi Bahagia, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pangrango Bogor. Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan pada saat ini dengan judul Ciri Murid Kristus. Di dalam Alkitab terdapat banyak ciri murid Kristus yang bisa kita temukan. Namun saya akan mengambil dari Injil Yohanes. Karena firman Tuhan berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan ingin setiap kita, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, bukan sekedar menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi murid Kristus. Saya percaya bahwa seorang murid Kristus pasti pengikut Kristus, tetapi seorang pengikut Kristus dia belum tentu murid Kristus. Nah, saudara, ada ciri murid Kristus. Kalau saya beli mangga, kebetulan hari-hari ini kita musim mangga, saya harus tahu ciri mangga yang bagus itu seperti apa. Saya tahu ciri mangga yang harum manis, saya cium, oh ini harum dan warnanya cerah dan lain sebagainya. Demikian juga ada ciri-ciri murid Kristus di dalam Alkitab. Nah saudara, yang pertama saya temukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Bahwa murid Kristus adalah orang yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan ajaran Tuhan. Ya, saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terjemahan lain mengatakan, jikalau kamu mengikuti ajaran-Ku, kamu adalah murid-Ku yang sejati. Nah saudara, murid Kristus adalah seseorang yang mengikuti ajaran Tuhan. Artinya tidak hanya tahu teori tentang firman Tuhan, tentang pengajaran Yesus, tapi juga melakukannya. Nah saudara, mudah untuk kita tahu teori firman Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah untuk kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Fransiskus dari Asisi. Dia berkata, beritakanlah Yesus, ceritakanlah Yesus, kalau perlu dengan kata-kata. Artinya, kita perlu menceritakan Yesus dengan tindakan kita, dengan praktek firman Tuhan, dengan perbuatan kita. Nah saudara, satu kali ada seorang misionaris yang bernama Stanley Jones. Dia bertemu dengan Mahatma Gandhi dan mempertanyakan mengapa Mahatma Gandhi sangat mengutip ajaran-ajaran Yesus, melakukan ajaran Yesus, tapi tidak mau menjadi pengikut Yesus. Dan Mahatma Gandhi berkata, saya suka Tuhan Yesusmu, tapi saya tidak suka orang Kristen. Mengapa? Karena Mahatma Gandhi mengalami sebuah pengalaman ketika dia ada di Afrika Selatan. Saat itu terjadi apartheid, ada pembedaan antara kulit putih dan kulit hitam. Begitu suatu hari Mahatma Gandhi dia sedang belajar firman Tuhan, dia ingin masuk ke sebuah gereja. Tiba-tiba di sebuah gereja kulit putih, dia di-stop oleh seorang asher. Dan asher itu berkata, ngapain kamu kesini hai orang kafir? Pergi atau saya panggil seseorang untuk mengusir kamu hai kafir. Disitulah Mahatma Gandhi kecewa dengan orang Kristen. Dan Mahatma Gandhi berkata kepada Stanley Jones, seandainya orang Kristen lebih hidup seperti Yesus, seluruh India sudah percaya kepada Yesus. Nah saudara, penting bahwa sebagai murid Kristus, ciri yang utama adalah kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan hanya teori.
Praktekkan firman Tuhan, bagaimana kita harus mempraktekkan, mengampuni, tidak membenci, sabar, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, yang pertama ciri murid Kristus adalah seseorang yang mempraktekkan firman Tuhan, yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ciri murid Kristus yang kedua adalah saya temukan di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Bahwa ciri murid Kristus adalah seseorang yang hidup dalam kasih, yang saling mengasihi. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara, kasih adalah ciri murid Kristus. Suatu hari saya punya teman dekat di SMA, dia ada masalah hukum, dia masuk penjara, dan 8 bulan dia ada di penjara Paledang. Dan ketika di penjara Paledang, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan waktu dia keluar, dia ceritakan kepada saya, Sandi, orang Kristen itu penuh dengan kasih. Saya bilang, kenapa? Iya, banyak orang Kristen datang ke penjara, membawa makanan, dan kami orang non-Kristen pun diberikan makanan. Betapa orang Kristen penuh dengan kasih. Saya senang mendengarnya. Karena memang seharusnya kasih adalah identitas kita. Kasih adalah ciri seorang murid Kristus yang sejati. Karena hukum yang utama di dalam Alkitab, perintah yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Jadi ingatkan diri kita, kalau saudara sungguh-sungguh meyakini saudara adalah murid Kristus, apakah kita punya kasih? Apakah kita hidup saling mengasihi? Ataukah hidup kita saling membenci, saling iri hati, saling menjatuhkan? Nah, Tuhan mau sebagai murid Kristus, saudara dan saya, mari kita hidup saling mengasihi. Dan Yesus berkata, biarlah orang akan tahu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Kembali ke dalam perbincangan antara Mahatma Gandhi dan Stanley Jones. Stanley Jones akhirnya meminta saran kepada Mahatma Gandhi, apa yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen. Ada beberapa saran yang diberikan oleh Mahatma Gandhi, dan salah satu sarannya adalah, biarlah orang Kristen melakukan segala tindakan apapun dengan daya dukung adalah kasih, dengan motivasi adalah kasih. Dan Mahatma Gandhi berkata, karena kasih adalah sentral di dalam kekristenan. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi murid Kristus. Kita nyatakan kasih. Dan Mother Teresa berkata, kalau kamu ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumah, kasihilah keluargamu. Mari kita kasihi orang-orang di keluarga kita, di sekitar kita yang paling dekat. Istri kita kasihi, kita beri waktu, kita tolong. Bagaimana pasangan kita, anak-anak kita kasihi, orang tua kita kasihi. Dan kita kembali ke rumah untuk mengasihi mereka. Dan yang ketiga, ciri murid Kristus yang ketiga, saya temukan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang ketiga, ciri murid Kristus adalah ketika kita berbuah, bahkan berbuah banyak. Jadi seorang murid Kristus adalah seorang yang hidupnya berbuah banyak. Saudara, ini adalah perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting, ya. Bagaimana Yesus menyatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Nah saudara, pokok anggur, kita sebagai rantingnya pasti harus menghasilkan buah, yaitu buah anggur. Nah Yesus adalah pokok anggur. Artinya,
Saudara dan saya harus menghasilkan keserupaan dengan Kristus, karakter Kristus. Seperti apa karakter Kristus? Yaitu buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah saudara, ciri murid Kristus adalah kehidupannya berbuah. Bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau aku hidup, biarlah aku hidup untuk menghasilkan buah yang banyak. Nah saudara, mari sebagai murid Kristus, hidup kita tidak hanya tertanam, tapi juga berbuah. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik di gereja, di rumah tangga, di tempat kita bekerja, biarlah hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Inilah 3 ciri murid Kristus. Yang pertama, murid Kristus adalah seseorang yang mengikuti ajaran Tuhan, Tuhan Yesus. Yang kedua, murid Kristus adalah seseorang yang hidup dalam kasih, yang saling mengasihi. Dan yang ketiga, ciri murid Kristus adalah seseorang yang hidupnya berbuah, bahkan berbuah banyak. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.